Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Awalia Subarka dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus dari mata kuliah STEAM sebagai tugas UAS. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai studi kasus yang telah diberikan oleh dosen saya. Seperti yang di atas ini, dapat disimpulkan bahwa di sebuah kelas PAUD, kelompok B usia 5-6 tahun, guru cenderung menggunakan metode lembar kerja, entah itu dia mewarnai atau meluruskan garis-garis atau berhitung, dan dalam kondisi itu mereka itu duduk. Jadi anak itu kurang belajar untuk eksplorasi dan cara bertanya. Mereka hanya taat dengan aturan yang guru berikan seperti itu. Jadi sisi kreativitas anak itu tidak begitu terasa. Namun di sisi lain, dari sisi gurunya sendiri di dalam PAUD tersebut itu mereka menegaskan bahwa dan menerangkan bahwa belum tahu pasti bagaimana cara menerapkan STEAM dalam pendidikan anak yang tepat. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis studi kasus yang telah dibacakan di awal tadi. Di sini kita bisa menemukan masalahnya, yaitu anak itu kurang kreatif sehingga dia merasa bosan seperti itu. Nah, ini bisa jadi karena faktor dia tidak diberikan ruang untuk eksplorasi dan tidak diberikan kegiatan yang menyenangkan. Dia hanya monoton saja kegiatannya seperti itu. Lalu di sini kita bisa mengambil solusi dengan menerapkan pembelajaran STEAM, yaitu sebuah praktek yang di dalamnya itu ada sains, ada teknologi, memanfaatkan teknologi, ada seni, ada matematika, dan juga ada rekayasa seperti itu. Dan ini bisa disesuaikan dengan kreativitas dan minat anak di dalam kegiatan STEAM ini juga anak tuh merasa enjoy karena dia merasa itu sedang bermain, padahal dia sedang belajar tentang banyak hal. Di dalamnya ada teknologi yang dimanfaatkan, ada belajar seni, ada belajar matematika juga. Contoh kegiatannya seperti apa? Nah, kita bisa mengambil manfaat yang ada di sekitar. Misal kita bisa belajar di alam, membangun jembatan dengan bahan-bahan alam, atau membangun taman mini. Anak-anak diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok kecil dan mereka bekerja sama. Atau anak bisa diberikan dengan kegiatan menyelamatkan benda-benda dari lumpur buatan seperti itu. Oke, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua tentang contoh kegiatan STEAM. Judulnya menyelamatkan benda dari banjir lumpur. Tujuannya apa? Di sini kegiatan ini itu memiliki tujuan, yaitu salah satunya meningkatkan kreativitas, kemampuan problem solving agar terasa, habis itu kemampuan untuk berkolaborasi dengan teman sebaya seperti itu. Terus bahan-bahannya juga tidak sulit ya didapatkan. Ini bisa dibeli di warung terdekat. Ada tepung maizena, mainan mobil-mobilan dan hewan, air, baskom, alat lain seperti sendok. Ini sebagai alat bantu anak. Dan yang terakhir bisa ditambahkan dengan cocoa powder di dalam lumpurnya agar terlihat lebih nyata, karena teksturnya ini bisa menenggelamkan mainan-mainan yang dimasukkan. Lalu langkah-langkah bagaimana untuk memainkan kegiatan ini? Yang pertama, itu anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, 3 atau 4 orang. Lalu anak-anak diminta untuk menyelamatkan benda-benda yang terjebak di dalam banjir lumpur tersebut. Setelah itu, anak-anak diminta meletakkan benda-benda yang terjebak dalam lumpur itu ke dalam baskom berisi air agar benda-benda itu bisa bersih dari lumpur. Nah, setelah selesai, anak-anak bisa dipersilahkan untuk cuci tangan, lalu berkumpul dengan guru di ruangan itu untuk mempresentasikan benda-benda yang terjebak tadi. Jadi, cara mempresentasikan untuk anak usia dini itu tidak ribet ya teman-teman. Cuman sekedar mereka bisa bilang ini benda apa, terus yang terjebak itu apa, dan warnanya apa, itu juga sudah. Setelah anak-anak bisa mempresentasikan dengan baik, entah dengan menggunakan gambar, entah dengan bercerita atau menulis, guru bisa memberikan contoh cara mencintai alam dan akibat jika tidak menjaga alam dengan menonton video bencana alam yang sedang terjadi, khususnya itu banjir, seperti itu. Jadi anak-anak bisa membayangkan realita dan belajar secara langsung dengan pengalaman seperti itu. Di sini saya mengambil suatu contoh kegiatan yang sudah saya praktekkan kepada anak saya sendiri yang berumur 1 tahun. Kegiatan yang sama ya. Ini dia mengambil karet-karet yang terjebak banjir dengan tepung maizena dan juga ada mobilan. Di sini dia sangat fokus, sangat senang, dan dia berusaha sekali untuk mengambil karet-karet yang terjebak dan benda-benda lain seperti itu. Dan kenapa memakai tepung maizena untuk sebagai lumpur? Kenapa tidak lumpur beneran gitu ya? Jadi untuk antisipasi, anak-anak itu kan suka jahil, apalagi umur 5-6 tahun. Kalau untuk anak umur 1 tahun kan dia kadang memang belum tahu ya. Nah, takutnya tertelan, makanya kita pakai bahan-bahan makanan seperti cocoa powder dan tepung maizena. Dan unsur STEAM yang terintegrasi dalam kegiatan ini itu ada sains, dia belajar bagaimana fungsi dari pohon itu sendiri. Jadi ada engineering juga, dia belajar problem solving untuk mengeluarkan bagaimana cara mengeluarkan si karet-karet itu. Dia juga memanfaatkan teknologi dengan bahan yang ada, entah itu sendok, entah itu audiovisual, entah karet-karet atau bahan makanan yang ada. Lalu dari sisi seni dia belajar warna, belajar tekstur, belajar bentuk juga, berbagai macam bentuk, pola. Dan yang terakhir matematika, karena sebenarnya di sini juga kreativitas guru juga diasah, karena bisa atau tidaknya anak mempelajari STEAM itu dari gurunya. Jadi anak bisa diajak untuk berhitung setelah membersihkan benda. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengembangkan pembelajaran dalam satuan PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.